Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat semua? Kelasnya udah bersih ya? Nggak ada yang ini? Nggak ada yang buang sampah sembarangan kan? Tadi udah piket? Sudah bersih kelasnya? Oke, silakan ketua kelasnya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yahya, Anissa, April, Dealisha, lagi di sini ya? Kok wajahnya nggak ada? Oke. Dwi, Excel, Giovanni, Indah. Oh, Indah sakit. Oke. Tadi ngabarin. Ada suratnya? Oke. Kemudian Muhammad Hafiz, Muhammad Rafi, Muhammad Sabil, Muhammad Kaisar. Kemudian ada Nimade, Naila, nggak ada ya? Novira, Renanda, sama Abdillah tadi ibu terlewat. Tentang tujuan pembelajaran yang ingin kita raih atau kita capai, yang pertama adalah melalui pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi hari ini anak-anak nanti akan berdiskusi dengan teman untuk menggali apa sih kira-kira masalah yang ada tadi. Nah, pembelajaran ini berbasis masalah dengan menggunakan media PowerPoint yang ibu tampilkan di depan dan nantinya ada video. Nah, harapannya adalah peserta didik nanti mampu menganalisis. Ada pengertian pajak, ada ciri pajak, ada unsur pajak. Selain itu juga peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dari pajak itu apa. Lalu manfaat pajak seperti apa bagi kehidupan kita sebagai warga negara gitu kan. Kok kita bayar-bayar aja, buat kita apa manfaatnya gitu kan, kita juga harus tahu. Lalu selanjutnya peserta didik nanti mampu membedakan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. Pungutan resmi lainnya selain pajak dengan tepat dan benar. Nah, dengan tadi karena kita berbasis masalah, dengan diskusi, anak-anak nantinya harapannya adalah mampu mempresentasikan di depan kelas tentang pengertian, ciri dan unsur pajak dan juga membedakan antara pajak dengan pungutan lainnya. Oke. Nah, sebelum ibu masuk ke pelajaran, ada kata motivasi yang ingin ibu sampaikan. Sesulit apapun pelajaran, jangan pernah meragukan potensimu sendiri. Karena tiap anak, tiap kalian, tiap peserta didik yang ada di kelas ini, kalian pasti punya kelebihan, punya keunggulan yang harus digali potensinya terus-menerus. Supaya ke depan nanti arahnya lebih jelas. Kalau hidup kita visi misinya jelas, insya Allah yang kita kerjakan pasti akan mengikuti alur yang bagus atau yang baik. Dan insya Allah nantinya cita-cita yang mau kalian gapai itu bisa terpenuhi. Gitu. Sebelum masuk ke pelajaran, coba ibu mau tes dulu konsentrasinya. Melakukan tes konsentrasi. Ya, kita ice breaking dulu. Oke, bisa dimulai? Oke. Tepuk pagi, siang, sore, pagi, sore. Oke, bagus. Kasih plus dulu buat kita semua. Anak-anak bisa lihat nih. Teng. Pernah nggak kita denger ini? Ada sekolah gratis. Kemudian ada apa ini? Gambar apa ini? Gas LPG. Ini kira-kira apa sih? Iya, BBM. Berarti apa? Berupa apa? Subsidi. Apa lagi? Ini lagi apa ini? Infrastruktur ya. Pembangunan infrastruktur
Ini menggaji pegawai pemerintah atau PNS dan bantuan sosial. Langsunglah muncul ting 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 ting. Kalau kemarin semua itu kan dianggarkan melalui apa tadi? APBN. Ibu sudah membagikan video pembelajaran ya. Kita perhatikan dulu video pembelajaran yang ada. Fungsi pajak terdiri atas fungsi anggaran, fungsi regulasi, fungsi redistribusi, fungsi stabilisasi. Nah, itu adalah sebagian materi. Nanti bisa kalian gali informasinya lagi. Videonya sudah Ibu sampaikan di grup kelas ya nak ya. Nanti bisa dilihat untuk kelengkapan yang lain. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Nah, karena sudah terbentuk kelompoknya, silahkan untuk dikerjakan dulu, didiskusikan dulu, digali informasinya berdasarkan video pembelajaran tadi. Nanti kalau ada kurang, boleh kalian lengkapi dengan menggunakan buku pelajaran yang sudah dipinjamkan sekolah, ya kan? Sudah ada kan buku pegangan siswanya? Di ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya, silahkan. Ya, silakan. Baik. Oke, waktunya cukup ya? Cukup? Oke. Baik, kita masuk ke tahapan selanjutnya ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian lakukan barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hasil akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Anissa. Pajak termasuk salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan ekonomi melalui pembayaran pajak. Masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan informasi tersebut, carilah informasi mengenai pengertian pajak, ciri dan unsur-unsur pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Ciri-ciri pajak: 1. Iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak pada negara. 2. Pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. 3. Sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. 4. Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 5. Alat jasa yang tidak diberikan secara langsung. Unsur pajak dibagi menjadi 3, yaitu 1. Subjek pajak atau wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengikuti pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan perundang-undangan perpajakan. 2. Objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak. 3. Tarif pajak. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggung jawabnya. Keluarga Pak Budi pergi ke sebuah objek wisata menghindari mundur. Untuk mempersingkat perjalanan, Pak Budi memilih melewati jalan tol. Saat di pintu tol, Pak Budi membayar gratis atas pembayaran jalan tol. Begitupun ketika tiba di pintu masuk objek, Pak Budi membayar gratis. Dan itu Pak Budi membayar gratis parkir motor. Berdasarkan ilustrasi di atas, pungutan yang dibayar oleh Pak Budi adalah informasi yang dibayar. Pungutan yang dibayar oleh Pak Budi adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa. PPN dibayar oleh produsen atau penyedia jasa dan akan dikembalikan kepada konsumen.
Kemudian soal nomor 4 akan dibacakan. Dari kasus di atas, bagaimana perbedaan antara pajak dengan retribusi? Tujuan pajak adalah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara. Sedangkan tujuan dari retribusi adalah untuk membiayai pengelolaan dan penggunaan fasilitas atau layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Baik, dari pertanyaan yang dari jawaban yang kami sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau yang ingin bertanya? Bagi yang ingin bertanya bertanya. Oke, ada yang mau menanggapi? Ya? Kenapa untuk jawaban nomor 3 Iya. Kenapa untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah retribusi? Tadi kan dijawab retribusi gitu ya maksudnya. Kenapa? Alasannya kenapa Gio? Mungkin Gio yang mau menambahkan? Kan retribusi itu pendapatan negara yang bukan dari pajak. Oke. Kalau dari objek wisata itu berarti kita itu kan masuk dan itu tuh pendapatannya ya untuk pendapatan daerah tersebut. Iya, Makanya itu disebut retribusi, di mana kita juga sebagai masyarakat itu dapat menikmati secara langsung imbalannya. Iya, betul. Nah, maka kita akan lanjut ke untuk penilaian individu ya. Sebenarnya di LKPD tadi ada, tapi karena ini Ibu mintanya individu, maka tolong Ibu bagikan linknya ya. Ibu sudah bagikan linknya. Silahkan dibuka. Yuk. Yuk. Silahkan, ada 10 soal di situ untuk menguji ini kalian, dibaca lagi dengan teliti. Nanti kalau misalkan memang ada kendala di HP-nya nanti nyusul nggak apa-apa, yang penting dikumpul hari ini ya nak ya, supaya tetap nilainya tetap masuk hari ini. Nanti kalau minggu depan atau besok udah lupa, materinya beda lagi. Yang tertinggi nilainya Gio ya, yang tertinggi nilainya Gio. Kemudian ada lagi Renanda ya, Renanda. Baik, kita lanjut, kita tugasnya sudah. Nanti di rumah anak-anak untuk penugasan di rumah, tugas keterampilannya selain sudah diskusi tadi, silahkan kalian anak-anak untuk membuat poster ya, membuat poster nanti pakai kanvas saja. Apakah harus dicetak Bu? Nggak perlu dicetak. Nanti bikin aja kayak banner, poster, nanti dikirim via email aja. Kalau nggak email nanti Ibu akan kirimkan link drive-nya untuk penugasan poster. Jadi kalian bisa mendesain-desain poster tentang taat pajak. Oke? Tentang taat pajak. Nah, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan membersamai kalian itu dengan materi selanjutnya adalah tentang pemungutan pajak ya. Jadi kalau mau dibaca bukunya, buku pegangan siswanya silahkan dibaca dulu. Kemudian selain itu juga kita akan masuk ke pajak penghasilan pasal 21. Sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari, kita refleksi kira-kira apa ya terhadap pelajaran Ibu hari ini bagaimana? Kita refleksi saja, tidak banyak-banyak pertanyaannya. Silahkan kalian buka quizisnya ya. Quizisnya sudah? Udah? Oke. Sudah? Ibu mulai? Dah. Udah ya. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.